Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Kak Susan dan Kak Stella. Oh iya Kak, ibadah anak minggu ini ada acara yang spesial loh Kak. Wah, apa tuh Kak? Sebentar lagi kita akan memperingati hari 17 Agustus. Itu hari apa ya Kak? Hari kemerdekaan Republik Indonesia Kak. Jadi sebelumnya kita akan mengadakan lomba-lomba ya Kak? Iya dong Kak. Seperti dulu waktu Kak Susan kecil ya, sebelum memperingati hari 17 Agustus biasanya ada lomba-lomba yang diikuti. Nah, kali ini di ibadah anak minggu ini kita juga ada lomba-lomba buat adik-adik semua. Pasti seru nih ya Kak ya. Ada hadiahnya nggak Kak? Ada dong Kak. Siapa yang mau ikut? Jadi jangan kemana-mana ya, karena nanti kita akan mengadakan lomba untuk memperingati acara 17 Agustus buat adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita bisa mempersiapkan hati dan diri kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya yang di rumah? Pasti semangat ya Kak Grace ya? Ya bener banget, luar biasa Kak. Iya, selamat ketemu kembali di Kingdom Kids JKIK. Nah, siang hari ini adik-adik pastinya harus absen dulu ya Kak ya sebelumnya ya. Dengan cara menyebutkan nama, kelas, dan dari sekolah minggu mana? Sekolah minggu mana aja Kak? Dari sekolah minggu pagi, sekolah minggu sore, sama Sabtu ceria. Jangan minggu siang ya, jangan nggak ada. Ya nggak ada ya adik-adik ya. Jadi harus ditulis jelas. Yuk sekarang absen ya. Sekarang diketik di kolom komentar. Ya. Jangan lupa, jangan ketinggalan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita harus berdoa dulu. Yuk. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami akan memulai ibadah gereja anak kami Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami hikmat supaya mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita anak raja Kak. Iya. Kita itu anak hebat, kita itu Yes. luar biasa, kita anak diberkati Kak. Amin. Kita itu sangat hebat karena kita anak-anak Tuhan. Ya. Terutama anak Tuhan Yesus Kak. Amin. Ya, bener banget. Yuk, kita nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Yuk, tepuk tangan dulu. Semua adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri. Ya, Jangan bangkit berdiri tidur. semuanya. Jangan Semangat ya tidur Kak Hilda ya. Semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
dapat sukacita dari Tuhan, dari surga Kak. Mantap banget. Yuk kita nyanyiin lagu Amin. Terima Sukacita Surga. Ya, buat kita sukacita, buat kita hati senang. Yuk. Tepuk tangan ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Yes, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Yeay. Halo adik-adik, saatnya kita bermain games. Untuk games hari ini kita ada 4 nih adik-adik. Nah nanti dari setiap games itu akan diambil 4 orang pemenang tiap gamesnya. Jadi nanti pemenang-pemenang dari games tersebut akan diumumkan di Instagram Kingdom Kids JKIK. Jadi jangan lupa untuk selalu dicek ya adik-adik. Nah untuk game pertama ini kita ada tebak tokoh pahlawan nasional. Nanti kakak akan memberikan clue-cluenya, adik-adik bisa langsung menjawab di kolom chat ya dengan format nama, kelas, nama sekolah minggu, dan jawaban adik-adik. Kita mulai ya adik-adik. Yang pertama, pahlawan yang satu ini adalah pahlawan nasional wanita. Ia memperjuangkan hak pendidikan bagi rakyat pribumi. Ia juga membangun sekolah khusus wanita. Siapakah dia? Ya, jawabannya adalah Dewi Sartika. Yang kedua, beliau memimpin perang di Pulau Jawa. Nama dari pahlawan ini digunakan sebagai nama universitas, jalan, dan museum. Nah, dari nama pahlawan ini ada di universitas yang ada di Semarang ya adik-adik. Kira-kira siapa ya? Nah, jawabannya adalah Pangeran Diponegoro.
Yang berikutnya adalah pahlawan ini, pahlawan perempuan juga nih adik-adik. Dia berasal dari Aceh. Beliau ikut berperang pada perang Aceh nih adik-adik. Kira-kira siapa ya? Jawabannya adalah Cut Nyadin. Berikutnya adalah pahlawan nasional ini merupakan anggota dari BPUPKI adik-adik. Dia adalah salah satu orang yang merumuskan Sumpah Pemuda. Nah, siapa ya adik-adik kira-kira? Jawabannya adalah Mohyamin. Berikutnya adalah pahlawan yang satu ini adalah seorang tentara adik-adik. Dia adalah tentara termuda yang bergabung sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah Panglima Besar TNI yang pertama di Indonesia nih adik-adik. Kira-kira siapa ya? Ya, jawabannya adalah Jenderal Sudirman. Nah, pertanyaan yang keenam adalah pahlawan satu ini adalah pendiri Taman Siswa. Pahlawan ini mempunyai nama asli yaitu Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Ia merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Nah, siapa ya adik-adik kira-kira? Nah, jawabannya adalah Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, pahlawan yang satu ini, ia adalah proklamator kemerdekaan kita, adik-adik. Dia juga merupakan presiden pertama di Indonesia. Ia mempunyai nama lain yaitu Bung Karno. Wah, gampang banget nih adik-adik. Kira-kira siapa ya? Ya, betul banget adik-adik. Jawabannya adalah IR Soekarno. Nah, berikutnya adalah pahlawan yang satu ini, dia juga seorang perempuan nih adik-adik. Dia memperjuangkan emansipasi wanita. Tanggal lahir dari beliau diperingati sebagai Hari Nasional. Wah, kira-kira siapa nih adik-adik? Betul banget adik-adik, jawabannya adalah R.A. Kartini. Nah, berikutnya ya adalah pahlawan ini berasal dari Surabaya adik-adik. Ia mempunyai semboyan khas yaitu merdeka atau mati. Nah, ia juga identik dengan tanggal 10 November. Kira-kira siapa ya adik-adik? Ya adik-adik, jawabannya adalah Sutomo atau biasa dikenal sebagai Bung Tomo. Nah, ini pertanyaan terakhir nih adik-adik. Harus cepat ya jawabnya. Pahlawan ini lahir di Bukit Tinggi. Ia merupakan wakil presiden pertama di Indonesia adik-adik. Siapa ya kira-kira? Betul banget adik-adik, jawabannya adalah Mohatta. Halo adik-adik, kali ini game tebak makanan khas daerah. Sudah siap ya? Jadi jangan lupa tulis nama, kelas, dan dari sekolah minggu mana. Oke? Siap ya? Kakak akan kasih pertanyaan buat kalian. Yang pertama, makanan ini berasal dari kota Surabaya. Cluenya akan kakak sebutkan ya. Ciri khasnya adalah menggunakan mulut sapi. Yang kedua cluenya, dimakan bersama sayur-sayuran. Coba kakak kasih clue lagi ya. Disiram dengan bumbu kacang. Kira-kira apa ya? Sudah kepikir nggak? Kakak kasih kesempatan ya. Ayo segera yang tahu tulis nama, kelas, dan nama sekolah minggunya. Ya, benar jawabannya rujak cingur. Oke, sekarang siap untuk pertanyaan yang kedua ya. Makanan ini berasal dari Sumatera Barat. Kira-kira apa ya? Cluenya kakak kasih ya.
Daging yang dimasak dengan rempah-rempah. Wah, bumbunya pasti banyak ini. Clue yang kedua, salah satu makanan terenak di dunia. Kira-kira apa ya? Oh, masih belum ngerti? Kakak kasih clue yang ketiga. Makanan khas Padang. Oke, yang sudah tahu langsung dijawab ya. Kakak kasih waktu dulu. Sudah pada jawab? Ya, betul. Jawabannya rendang. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga ya. Siap ya. Makanan ini berasal dari kota Jogja. Kira-kira apa ya? Kakak kasih 3 clue ya. Disimak ya. Clue yang pertama, terbuat dari nangka muda. Kira-kira apa ya? Clue yang kedua, rasanya manis dan gurih. Clue yang ketiga berasal dari Yogyakarta. Yang tahu segera jawab ya, kakak kasih waktu. Apa ya kira-kira ya? Oke, sudah tahu? Jawabannya adalah gudeg. Siapa yang pernah makan? Sekarang pertanyaan yang keempat, kita mau simak ya. Makanan ini berasal dari kota Bandung. Nah, yang pernah ke Bandung pasti pernah makan ini. Cluenya ada 3, kakak mau sebutin. Dimakan bersama bumbu kacang. Kira-kira apa ya? Bisa digoreng maupun direbus. Jadi yang suka digoreng bisa, yang mau direbus juga bisa. Clue yang ketiga berasal dari Bandung pastinya. Siapa yang pernah makan pasti tahu jawabannya. Kakak kasih waktu untuk menjawab. Jawabannya apa ya? Kakak suka loh makanan ini loh. Ya, betul, jawabannya adalah batagor. Pasti pernah ya. Pertanyaan selanjutnya. Makanan ini berasal dari Sulawesi. Wah, itu jauh sekali ya. Tapi di sini juga banyak yang jual kok. Pasti adik-adik juga pernah makan. Ya, clue yang pertama adalah bahan utamanya pisang. Wah, pasti adik-adik suka nih. Yang kedua, memiliki kulit yang berwarna hijau. Jadi pisangnya itu dibalut sama kulit yang berwarna hijau. Terus clue selanjutnya, disajikan dingin dengan es sebagai hidangan penutup. Ada sirupnya juga, pasti kalian tahu. Yuk kakak kasih waktu. Itu enak sekali loh. Saat cuaca panas dimakan, rasanya manis, seger gitu ya. Jawabannya apa? Sudah tahu? Oke, jawabannya es pisang hijau. Pasti pernah makan ya adik-adik. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Ini berasal dari kota Jakarta. Yang pernah ke Jakarta pasti pernah makan. Cluenya adalah berisikan sayur-sayuran, kentang, telur yang direbus. Wah, ini makanan sehat ini. Semua sayuran direbus. Terus dimakan bersama bumbu kacang. Nah, yang suka bumbu kacang nih pasti suka. Lalu biasanya juga terdapat lontong. Jadi gantinya nasi dikasih lontong. Pasti tahu. Yuk kakak kasih waktu untuk menjawab. Ayo, ini makanan sehat sekali karena sayurannya semuanya direbus. Ada lontongnya, ada sambal kacangnya. Ayo, apa ya? Dari Jakarta asalnya. Ya, ada yang jawab betul. Jawabannya adalah gado-gado. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini berasal dari Palembang. Wah, ini Kak Susan suka ini makanannya nih. Cluenya adalah terbuat dari olahan ikan tenggiri. Yang suka ikan-ikan pasti bisa menjawab. Dimakan bersama kuah cuka dan memiliki beragam jenis. Jadi bentuknya macam-macam. Bisa digoreng, kakak kadang juga direbus juga suka. Ayo adik-adik segera jawab. Dari kota Palembang ya. Oh, ada yang jawab betul tuh. Jawabannya adalah empek-empek. Oke, yang pertanyaan terakhir ya. Ini berasal dari Semarang. Ya, kota kelahiran Kak Susan di Semarang. Kalau belum pernah makan, wah, sepertinya nggak mungkin ya, pasti semua pernah makan. Cluenya adalah bahan utamanya rebung. Nah, yang kedua dimakan, bisa digoreng, bisa direbus. Dan juga merupakan ciri khas oleh-oleh dari Semarang. Pasti tahu banyak dijual itu untuk oleh-oleh khas Semarang. Kakak kasih waktu, segera dijawab.
sudah ada yang ngisi tuh, banyak yang ngisi ya. Oke. Jawabannya adalah lumpia. Wah, di sini adik-adik pinter semua ya. Di samping tahu jawabannya, juga pasti pernah menikmati makanan khas daerah ya. Oke, terima kasih. Dah. Halo adik-adik. Nah, hari ini bersama dengan Kak Devina kita mau belajar yang namanya patuh terhadap pemerintah. Nah, sebagai seorang Kristen yang sejati, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman. Nah, salah satu wujud nyatanya kita yaitu melakukan kehendak Tuhan adalah apa? Salah satunya yaitu taat kepada pemerintah. Yuk kita buka ya sama-sama ya kitabnya ya, di Roma 13 ayat yang ke-1. Yuk semuanya buka Alkitabnya. Cari di Roma pasal 13 ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama ya. Bunyinya yaitu tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya adik-adik, dari Roma 13 ayat 1 ini kita belajar yang namanya bahwa pemerintah-pemerintah yang ada itu berasalnya dari siapa? Dari Tuhan. Yang menetapkan siapa? Dari Tuhan. Maka dari itu mengapa kita harus taat kepada pemerintah? Ya sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan sudah menetapkan nih adik-adik pemerintah-pemerintah dengan maksud apa sih? Agar manusia hidup secara tertib dan teratur. Coba ya kita bayangin kalau misalnya kita nggak ada pemerintahan nih, nggak ada aturan, wah pasti kita akan kacau, ya kan? Tapi adanya aturan-aturan dari pemerintah, hidup kita jadi tertib dan teratur. Jadi tujuannya itu untuk apa sih? Untuk kepentingan kita adik-adik. Maka dari itu Tuhan menghendaki kita semua untuk tidak menentang, memusuhi atau melawan pemerintah yang ada. Yuk kita baca sama-sama di ayat yang kedua. Itu tertulis apa? Barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, jadi adik-adik Tuhan tidak ingin ya adik-adik semua, kakak, kita semua melawan pemerintah yang ada. Sebab apa? Hukumannya nanti ada itu adik-adik, ya kan tadi di ayat kedua. Yuk kita baca lagi ya di ayat yang ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Jadi adik-adik kita tuh tidak perlu takut kepada pemerintahan, ya kan? Tadi tulis apa? Gak usah takut. Jika kamu berbuat jahat aja kamu takut. Tapi kalau adik-adik berbuat hal yang baik, adik-adik gak perlu takut. Kita harus hidup sesuai dengan aturan yang ada, melakukan hal yang baik. Kita mau patuh terhadap pemerintah. Nah, contohnya Kak. Nah, contohnya nih, akhir-akhir ini kan kita kan lagi dilanda ya masa pandemi COVID-19 ya kan. Nah, pemerintah mengeluarkan nih suatu aturan ya kan untuk yang namanya prokes, yaitu protokol kesehatan. Yaitu ada apa? 5M. Apa saja yuk coba. Tahu nggak? Yang pertama, memakai masker. Jadi kalau adik-adik keluar ke rumah jangan lupa nih pakai maskernya. Lalu yang kedua apa yuk? Jangan lupa untuk mencuci tangan. Ya, yang ketiga yaitu menjaga jarak. Ya, jadi jangan deket-deket dulu. Lalu yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Jadi kalau ada kerumunan itu dihindari, lebih baik di rumah saja. Yang kelima apa? Mengurangi mobilitas. Jadi jangan berpergian dulu kalau tidak benar-benar urgent ya. Begitu penting, adik-adik lebih baik di rumah saja. Itu adalah anjuran dari pemerintah adik-adik buat kita semua waktu di masa pandemi ini. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh adik-adik. Kita taat saja terhadap program pemerintah yang ada.
Kita mau berbuat baik, kita mau hidup sesuai dengan aturan yang ada. Supaya apa sih? Buat kepentingan pemerintah? Enggak, buat kepentingan diri kita sendiri adik-adik. Supaya kita enggak terkena COVID, ya kan? Untuk kepentingan kita juga, pemerintah mengambil langkah itu untuk kepentingan kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita ikuti aturan yang ada. Itu contohnya tuh, salah satu. Lalu lain halnya, contohnya apalagi Kak? Membuang sampah, ya kan? Kalau lagi di jalan, lagi ngemut permen atau lagi makan sesuatu, biasanya apa? Buka itu kaca mobil, buang deh sampah di luar sembarangan. Boleh ndak? Nggak boleh, ya kan? Perintah mengajukan, ayo buang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya gitu disimpan dulu adik-adik. Nanti waktu lihat tong sampah baru dibuang. Ya, jadi jangan buang sampah sembarangan. Jadi yuk kita ikuti aturan yang ada. Kita melakukan hal yang baik. Jadi jangan takut. Kalian takut jika kalian melakukan hal yang jahat. Kalau selama kita melakukan hal yang baik, nggak perlu takut. Kita terus mau melakukan hal yang baik. Kita mau taat terhadap aturan pemerintah yang ada. Oke, sebab tadi ingat ya bahwa pemerintah yang ada itu berasal dari Tuhan sendiri. Buat siapa? Buat kita semua. Ya, game selanjutnya adalah tebak nama lagu daerah. Jadi nanti Kak Susan bantu dengan Kak Susan bernyanyi, adik-adik tebak ini lagu dari daerah mana. Oke, sudah siap? Jadi saat Kak Susan menyanyi, adik-adik menyimak. Ini lagu dari daerah mana yang bisa menjawab, tulis nama, kelas, dan nama sekolah minggunya. Oke, siap ya? Yang pertama, gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang segane dadi saratan, wakul glimpang segane dadi saratan. Oke, sekarang adik-adik siap-siap tebak ya, ini lagu dari daerah mana. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan dari sekolah minggu mana. Ada yang jawab betul ya. Ya, jawabannya dari Jawa Tengah. Sekarang lagu yang kedua ya. Siap ya, disimak, kakak mau nyanyi ya. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Kira-kira ini lagu dari mana ya? Yang tahu segera dijawab ya, kakak kasih waktu. Ya, ada yang jawab betul? Ya, jawabannya dari NTT. Oke, yang ketiga, disimak ya. Ini lagu dari mana ya? Nyok kita nonton ondel-ondel yuk. Nyok kita ngarak ondel-ondel yuk. Ondel-ondel ada anaknya, anaknya gigil terinteran. Oke, itu dari mana ya? Ayo, siapa yang tahu langsung dijawab. Ya, betul, jawabannya dari Jakarta. Lagu selanjutnya ya, kita mau nyanyi lagi. Adik-adik disimak ya. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Dari mana? Siapa yang tahu? Segera dijawab, kakak kasih waktu. Pasti adik-adik tahu ya, karena adik-adik kan hebat semua. Ya, betul, jawabannya dari Yogyakarta. Oke, adik-adik siap? Tadi yang sudah menyimak pasti bisa menjawab. Ayo adik-adik, kita siap-siap tebak lagu daerah dari mana selanjutnya? Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi di hurung bari-bari. Ayo, ada yang tahu nggak adik-adik? Ini lagu daerah dari mana? Ayo. Cepat. Betul, jawaban yang benar dari Kalimantan Selatan. Lagu selanjutnya, ayo adik-adik dengerin. Siap-siap, siapa yang paling cepat bisa menang.
He amko rambe amko aronawa kombe. Ayo adik-adik, kira-kira ini lagu dari mana? Kayaknya nggak asing ya. Pasti bisa ketebak semua. Oke, ada yang sudah benar jawabannya. Jawabannya dari Papua. Selanjutnya, indung-indung kepala lindung, hujan di udik di sini mendung. Ayo adik-adik, kira-kira tahu nggak ini lagu daerah dari mana? Kayaknya nggak asing ya. Ayo, kakak tunggu ini. Betul, jawaban yang benar dari Kalimantan Timur. Ayo adik-adik, selanjutnya lagunya nggak asing nih pasti buat adik-adik semua. Rek, ayo rek, melaku neng Tanjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Ayo, pasti tahu nih adik-adik semua lagunya dari mana. Ada yang sudah tahu? Oke, jawaban yang benar adanya di Jawa Timur. Nah adik-adik nggak kerasa ya, ini udah game yang terakhir, yaitu game keempat, teka-teki silang. Nah di game ini nanti di layar adik-adik akan muncul gambar teka-teki silang tersebut. Nanti seperti biasa kakak akan membacakan clue yang akan membantu adik-adik untuk bisa menjawab teka-teki silang tersebut ya adik-adik. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan dengan baik ya adik-adik. Nah jangan lupa formatnya nama, kelas, nama sekolah minggu, dan jawaban adik-adik. Kakak mulai ya. Apa populasi agama terbesar di Pulau Bali? Nah, kira-kira apa nih adik-adik populasi agama yang paling banyak di Pulau Bali? Apakah itu Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, atau Islam? Nah, kira-kira yang mana nih adik-adik? Bisa langsung dijawab ya. Kemudian, apa nama lain dari pulau yang dijuluki Pulau Borneo? Wah, kira-kira pulau apa ya adik-adik yang punya nama lain Pulau Borneo? Mungkin Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau Papua nih adik-adik. Kira-kira yang mana ya? Kemudian, siapakah nama presiden pertama Indonesia? Wah, pastinya adik-adik udah tahu dong. Kan tadi di game sebelumnya udah disebutin nih siapa nama presiden pertama kita. Kemudian, apa nama pulau yang berada di paling ujung timur Indonesia adik-adik? Kira-kira pulau apa ya yang ada di ujung timur? Kira-kira sebelah situ atau sebelah situ ya adik-adik? Apa ya jawabannya? Kemudian, apa nama salah satu ibu kota provinsi yang berada di Kepulauan Maluku? Wah, kira-kira apa ya adik-adik ini? Kan banyak tuh kota-kota yang ada di Kepulauan Maluku. Tapi sebutin salah satu ibu kotanya ya adik-adik. Tentu saja yang sesuai dengan kota-kota yang sudah tersedia. Kemudian, apa nama pulau di Indonesia yang bentuknya huruf K adik-adik? Wah, keren ya, ada pulau di Indonesia yang bentuknya mirip sama huruf K adik-adik. Adik-adik tahu kan huruf K itu seperti apa? Yang lurus, terus ada garisnya. Kira-kira pulau apa ya namanya? Kemudian, nama hewan langka yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara. Kira-kira apa nih adik-adik? Hewan ini hewan yang udah termasuk langka adik-adik dan cuma ada di Indonesia aja. Kira-kira nama hewannya apa ya? Kemudian, kata ketiga dari nama pencipta lagu Indonesia Raya. Wah, kira-kira siapa sih adik-adik yang menciptakan nama lagu Indonesia Raya? Jawabnya bukan namanya depan ya adik-adik, tapi nama kata ketiga dari nama pencipta lagu tersebut. Kemudian, apa nama danau terbesar di Indonesia? Wah, kira-kira danau terbesar di Indonesia itu namanya apa ya adik-adik? Kemudian, topi adat suku Jawa namanya apa? Adik-adik tahu nggak nih? Harusnya tahu dong. Kan sebagai
Warga negara Indonesia, kita setiap suku adat mempunyai baju adat kita masing-masing nih adik-adik. Biasanya bersama dengan baju tersebut kita juga menggunakan topi buat yang laki-laki. Kira-kira nama topi ini tuh apa ya adik-adik? Nah, udah selesai nih adik-adik pertanyaannya. Sekarang kakak akan kasih tahu jawabannya ya. Adik-adik bisa mendengarkan dan dicek apakah jawaban adik-adik tadi benar atau salah. Populasi agama terbesar di Pulau Bali adalah agama Hindu. Kemudian, pulau yang dijuluki Pulau Borneo adalah Pulau Kalimantan. Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno. Kemudian, pulau yang berada paling ujung timur Indonesia adalah Pulau Papua. Nama salah satu ibu kota provinsi di Kepulauan Maluku adalah Kota Ambon. Pulau di Indonesia yang berbentuknya huruf K adalah Pulau Sulawesi. Hewan langka yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara adalah hewan komodo. Kata ketiga dari nama pencipta lagu Indonesia Raya adalah Supratman. Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba. Dan yang terakhir, nama topi adat suku Jawa adalah Blangkon. Nah, kira-kira adik-adik udah jawab berapa nih yang benar? Dari games ini nanti akan diambil 4 orang pemenang dengan poin terbanyak ya adik-adik. Nanti adik-adik jangan lupa untuk selalu mengecek di Instagram Kingdom Kids JKIIK. Nah, sama seperti game-game untuk sebelumnya. Dari games yang tadi ada tebak lagu, ada tebak makanan, ada tebak tokoh. Dari games tersebut juga akan diambil 4 pemenang setiap gamesnya. Jadi nanti total ada 16 orang yang akan menang ya adik-adik. Nanti pemenangnya akan diumumkan juga di Instagram Kingdom Kids JKIK. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
adik-adik semua, kita mau hari ini berdoa untuk bangsa Indonesia. Ya, dimanapun adik-adik semuanya di rumah, yuk semuanya angkat tangannya. Kita mau doain bangsa Indonesia ini. Yuk, kita mau berdoa. Shekarapa kalarapa sekelarapa sheke. Kiarapa kalarapa sekenarapa shokolarapa seke. Ya Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan, Kau yang berdaulat penuh Tuhan atas bangsa Indonesia Tuhan. Engkau Tuhan biarkan kehendak-Mu Tuhan yang jadi buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap Tuhan, kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan jika saat ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan sedang dilanda yang namanya ketakutan Tuhan terhadap COVID Tuhan. Tuhan, biarkan iman itu mulai bangkit Tuhan buat kita semua Tuhan. Biarkan Tuhan tidak ada lagi ketakutan Tuhan terhadap bangsa ini Tuhan. Tapi yang ada Tuhan, iman kita tetap berdiri teguh bersama-Mu Tuhan. Bahwa bersama Tuhan kita mampu melewati ini semua Tuhan. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu atas izin Tuhan. Bahkan iblis pun Tuhan tidak bisa Tuhan yang namanya mengambil Tuhan, bahkan mematikan apapun tidak bisa Tuhan kalau tidak seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Biarkan pemerintahan yang takut akan Tuhan itu turun Tuhan atas setiap hidup mereka Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga beri hikmat dan roh kebijaksanaan Tuhan buat setiap pemerintah yang ada Tuhan dalam menjalankan setiap pemerintahan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Pak Presiden kita Tuhan, Pak Jokowi Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau sudah hadirkan Tuhan Pak Jokowi di tengah-tengah kami Tuhan. Biarkan Tuhan terus Pak Jokowi tetap Tuhan dalam takut akan Engkau Tuhan. Dalam menjalankan program pemerintah Tuhan, dia tetap Tuhan berkepentingan Tuhan buat Engkau dan buat kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang berdaulat penuh Tuhan atas Indonesia Tuhan. Biarkan shalom-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan ada buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadi Tuhan seperti yang Kau mau Tuhan. Biarkan Tuhan pemerintahan-Mu Tuhan turun ya Tuhan atas bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua katakan amin. Adik-adik, waktunya kita mau beri persembahan ya. Kita mau beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk siapkan persembahan yang ada, lalu kita masukkan ke dalam celengan yang sudah ada dibuat di rumah ya. Lalu kita mau angkat ke Tuhan dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami sehingga kami bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Kiranya Engkau yang kuduskan, sucikan setiap persembahan kami ya Tuhan. Dan Kau yang berkati adik-adikmu di rumah, Kau berkati orang tua mereka juga ya Tuhan. Dan biarkan kasih Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus tinggal di dalam adik-adik semuanya dan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.